Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak di rumah dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk kembali belajar tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dengan materi pentingnya melestarikan sumber daya alam dan tanda jeda puisi. Nah, anak-anak sebelum kita lanjutkan pelajarannya, alangkah baiknya jika anak-anak menyiapkan buku catatan ya, agar nanti jika ada suatu pertanyaan bisa langsung dicatat dan ditanyakan langsung ke ustadz dan ustazah pengajarnya masing-masing. Baik, ustadz lanjutkan. Jika kita melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa mendatang. Nah, kerusakan lingkungan dan sumber daya alam sebagian besar dilakukan oleh manusia yang tidak bijaksana dalam memanfaatkannya, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Nah, salah satunya adalah menyebabkan kelangkaan, ya. Jadi, kenapa hewan dan tumbuhan bisa langka? Karena ya, hewan sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, kemudian dijual dan digunakan sebagai hiasan serta obat. Kemudian hewan juga membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama dan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Nah, penyebab kelangkaan pada tumbuhan yaitu dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya, sulit berkembang biak, dan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Untuk itu, kita harus melestarikan sumber daya alam agar tidak menjadi langka dan punah. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya hewan, hutan, air, tanah, dan udara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya hasil tambang, ya, kemudian minyak bumi, batu bara. Nah, untuk itu kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang bisa kita upayakan adalah menegakkan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Kemudian penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Selanjutnya adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Anak-anak, dalam penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan, ya, menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku penebang hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan dengan adanya hukum. Masyarakat juga diharapkan dapat berhati-hati dalam menebang tanaman dan tidak melakukan perburuan hewan langka yang ada di hutan. Selanjutnya adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka dan trauma. Perbedaan dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Lalu tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Hewan atau tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian ex situ dan in situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Pengawetan sisa hewan atau tumbuhan sangat penting sebagai bahan ilmu pengetahuan, seperti pengawetan rangka dinosaurus. Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional.
menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Anak-anak, kita dapat menceritakan cita-cita dalam bentuk puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil nafas. Waktu untuk mengambil nafas itu disebut jeda. Jadi, jeda diperlukan saat kita membaca puisi. Untuk itu, kita memerlukan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Nah, berikut adalah beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Garis miring 1 yang berarti berhenti sesaat untuk bernafas, atau fungsi tanda jeda ini hampir sama seperti fungsi tanda koma. Kemudian 2 garis miring, ya, tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan fungsi tanda titik. Biasanya tanda jeda ini digunakan di baris akhir dalam suatu bait. Kemudian 3 garis miring. Tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasanya digunakan pada akhir puisi. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Nah, anak-anak, saat mendeklamasikan puisi, ya, misalnya tentang cita-cita kita, ya, kita tentu menginginkan pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memahami isi puisi. Nah, anak-anak, sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu isi atau makna dari setiap bait puisi yang akan kita deklamasikan. Kemudian nomor 2 adalah memberikan tanda jeda yang sesuai. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus memperhatikan penggunaan tanda jeda. Penggunaan tanda jeda yang tepat dapat membantu pendengar memahami setiap kata ataupun bait-bait puisi yang kita deklamasikan. Kemudian nomor 3, yaitu memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Selain tanda jeda, intonasi, tempo, irama, dan pelafalan merupakan hal yang harus diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Intonasi berarti tinggi rendah nada. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus menyesuaikan intonasi dengan makna puisi. Apakah kata-kata dalam bait puisi harus dibaca dengan intonasi rendah atau intonasi yang tinggi? Dan ada tempo. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Tempo juga berkaitan dengan tanda jeda dalam puisi. Selanjutnya ada irama. Irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Saat mendeklamasikan puisi, kita dapat memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam bait puisi sehingga makna puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Kemudian ada pelafalan, yaitu cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Pelafalan berkaitan dengan kejelasan suara saat kita membaca huruf atau kata. Nah, itu adalah pengertian intonasi, tempo, irama, dan pelafalan. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi yang terakhir adalah memperhatikan mimik. Ya, mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Saat mendeklamasikan puisi, kamu harus memperhatikan mimik atau ekspresi yang kamu gunakan. Kamu harus menyesuaikan isi puisi yang kamu bacakan dengan mimik atau ekspresimu. Tenang-tenang dulu. Saya mau mencoba menjadi muda kembali dulu. Tadi puisinya orang tua itu. Nah, saya mohon ketika saya membaca puisinya agak takzim sedikit, kita semua mengenang wajah ibu kita masing-masing. Yang tidak merasa dilahirkan oleh ibu, boleh membayangkan yang bukan-bukan.
Yuk, kalau sudah berhenti tertawa, saya mulai. Kita takzim sekarang. Dan Allah menyaksikan kita bahwa kita ini anak yang punya sikap birrul walidain. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Ibu, kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu Ibu yang kan ku sebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau Ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang Ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf kepada saya. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.